bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan hari ini ya, karena tentunya perjalanan ada macet di beberapa tempat, tapi saya percaya sekali bahwa hari ini juga Tuhan ingin agar kita semua merilis iman dalam hidup kita. Sepanjang dalam 1 bulan ini kita mau belajar prinsip faith in action, iman yang diaktifkan, iman di dalam sebuah hal yang real dalam hidup kita. Saya mau menyampaikan sebuah tema, percaya dan melihat. Dunia hari ini menawarkan kepada kita melihat lebih dulu baru percaya. Tapi Tuhan memberi kepada kita percaya lebih dulu baru kita melihat. Kita hidup di dalam dunia yang selalu membuat kita lihat lebih dulu baru percaya. Di dalam Alkitab saudara bisa menemukan murid Yesus yang punya ciri-ciri melihat lebih dulu baru percaya. Siapa dia? Nah saudara, namanya Thomas. Thomas adalah gambaran dari murid Yesus yang apa? Melihat lebih dulu baru percaya. Tapi hari ini saya mau ajak saudara melihat sebelum masuk kepada Thomas. Ya, saya mau mengajak kita semua hari ini melihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-29. Ya, kalau kita sudah temukan, saya mau ajak kita bergantian membacanya. Yohanes pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-24 sampai 29. Saya bacakan lebih dahulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Kami telah melihat Tuhan. Ayat 25 merupakan sebuah gambaran bahwa Thomas mau lihat lebih dulu baru dia percaya. Dan kemudian pada ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali pada rumah itu, dan Thomas kali ini bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tanda bahwa Yesus ada dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Tanda bahwa Yesus ada di dalam gereja ini, ada damai sejahtera. Dan saya yakin sekali bahwa 27 biar kiranya hari ini menjadi sebuah pesan Tuhan untuk kita semua. Silakan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, dua gambaran ini merupakan gambaran dalam hidup kita. Kita sering kali memiliki cara hidup melihat lebih dulu baru percaya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita percaya lebih dulu baru kemudian kita melihat. Saudara, di dalam dunia ini kita sering kali melihat kehidupan seperti gambar yang saya mau berikan. Saya sudah pernah sampaikan ini kepada kita semua, dan saya ingin bertanya kepada kita yang ada di tempat ini, kira-kira apa yang saudara lihat dari gambar ini? Gambar apa yang ada di dalamnya? Berapa banyak bisa melihat ada gambar siapa? Gambaran wanita, itu yang lebih penting. Ya, saudara bisa melihat ada gambar wanita? Ya, atau jangan-jangan saudara tidak bisa melihat sama sekali. Gambar wanita di sini, saudara bisa melihat gambar yang pertama, wanita yang apa? Wanita yang cantik. Berapa banyak orang-orang yang ada di tempat ini, saudara semua bisa melihat gambar wanita muda yang cantik? Boleh angkat tangan? Wah, memang saya sudah khotbahkan ini di banyak tempat. Melihat wanita cantik memang lebih cepat daripada melihat wanita yang lain. Ya, kemudian kita bisa melihat lagi ada gambar wanita apa? Tua. Di waktu kita melihat, kita bisa melihat peristiwa yang sama, kejadian yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda. Kalau kita membawa hidup kita menjadi orang yang hanya sekedar melihat, kemudian kita baru percaya, demikian juga hidup ini. Saudara bisa melihat ada gambar siapa? Wanita yang tua. Dilihat dari mana?
dilihat dari hidupnya. Betul? Hidupnya sudah tua. Makanya sudah apa? Reot. Sudah apa? Sudah jatuh ke bawah, ya. Hidungnya udah mirip kayak jambu bol, saudara. Ya sudah loyo. Lalu kita bisa melihat lagi ada mulutnya. Mulutnya apa? Saudara bisa melihat mulutnya menyeringai, tidak ada giginya. Artinya sudah ompong. Gigi tinggal 2, mencok di jendela. Kemudian kita bisa melihat ada matanya. Saudara bisa melihat matanya. Mata yang dari wanita tua ini dari mana? Dari kuping. Dari matanya kita bisa melihat sudah ada lekukan-lekukan tuanya. Makanya banyak wanita mendambakan untuk menutup lekuk-lekuk di dalam matanya dengan operasi. Ya, dan kita bisa melihat ini tanda-tanda penuaan. Ya, tanda-tanda dengan hidung, dengan mulut, dengan mata, dengan kondisi di mana wanita tua ada di dalam penglihatan kita. Saudara lihat baik-baik. Coba kepada saya sekarang. Jangan lebih tertarik kepada wanita, lebih tertarik kepada saya sekarang. Di waktu saudara melihat hidup ini seperti melihat wanita tua, maka hidup kita menjadi hidup yang pesimis, tidak ada pengharapan, kita merasa kita sudah tidak berguna, kita merasa tidak ada banyak hal lagi yang kita bisa lakukan. Dan demikian, di waktu kita mengembangkan cara melihat di dalam hidup ini, inilah hasil yang akan terjadi. Kita menjadi orang melihat peristiwa yang sama, tapi dari perspektif dari yang negatif. Tetapi sebaliknya, di waktu saudara bisa melihat ada wanita yang muda, saudara bisa melihat dari mana? Dari pipi wanita sebelah kiri. Betul? Saudara bisa melihat ada gambar wanita muda dari pipi sebelah kiri. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari ada alisnya yang lentik di depan. Kemudian kita bisa melihat hidungnya yang mungil. Kemudian kita bisa melihat ada pipi sebelah kiri. Saudara bisa melihatnya. Dari wajahnya kelihatannya memang terjadi confused. Ya, demikian juga kita melihat wanita ini ada jambul di atasnya seperti putri-putri di zaman yang dahulu. Ya kan, dia menggunakan ada semacam kayak kain di belakangnya seperti wanita yang sedang menikah. Demikian juga hidup ini. Coba lihat semuanya. Di waktu saudara melihat hidup ini, gambar yang sama tapi dari perspektif yang berbeda. Saudara bisa melihat hidup ini seperti apa? Saudara bisa melihat hidup ini seperti wanita yang muda, yaitu apa? Hidup penuh dengan pengharapan, hidup penuh dengan keoptimisan, hidup penuh dengan usia yang masih panjang, masih muda, masih bisa berkarya. Demikianlah hidup ini. Saudara, di waktu engkau melihat yang tua, engkau pesimis. Di waktu engkau melihat yang muda, engkau memiliki sebuah semangat kembali. Tetapi, saya juga menemukan ada orang tidak bisa lihat dua-duanya. Dan jangan-jangan ada di tengah-tengah kita. Orang yang jenis ini, hidupnya tidak ada pengharapan sama sekali. Tidak jelas dia mau kemana, whatever will be, dan dia tidak tahu dia mau kemana, dan dia tidak memiliki sama sekali kehidupan yang nyata dan real dalam kehidupan. Saudara, gambaran Thomas adalah gambaran orang yang punya cara berpikir, cara memandang, selalu dengan culture melihat baru percaya. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mengapa? Karena 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7 berkata, hidup kita, mari kita baca, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada amin? Percaya adalah iman. Iman adalah percaya. Di waktu saudara percaya, engkau pasti akan melihat. Hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita, ternyata iman dan percaya adalah hal yang identik. Dan saya menemukan paling tidak ada 2 jenis percaya yang hari ini Alkitab mau ajarkan kepada kita. Di dalam percaya dan melihat adalah sebuah prinsip yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Ternyata percaya itu adalah sebuah proses terus-menerus. Hari ini saya memberikan gambaran iman atau percaya seperti daun atau tanaman di atas sebuah pot. Dari 2 daun berkembang menjadi 8 daun, berkembang lagi menjadi puluhan daun, sampai daun yang tidak bisa dihitung lagi.
Saudara, demikian juga iman dan percaya kita. Di waktu saudara memiliki iman dan percaya, percaya adalah sebuah proses terus-menerus. Mengapa? Karena ternyata di waktu saudara terima Yesus pertama kali dalam hidupmu, saudara, engkau harus memiliki percaya dan iman itu. Dan ternyata iman kita bisa dihitung, iman kita bisa diukur. Kita mendengar ada pernyataan dari Yesus berkata apa? Yesus berkata, jikalau engkau memiliki iman sebiji sesawi yang kecil, berarti ada iman kecil sebiji sesawi. Tapi kemudian juga Yesus mengatakan ada iman yang besar. Buktinya dari mana? Di waktu perwira berkata, perintahkan kepada saya, maka aku akan memerintahkan kepada anakku untuk mengalami kesembuhan. Dan Yesus berkata demikian, aku tidak pernah mendapati iman sebesar orang ini di bangsa Israel. Jadi iman ternyata ada yang kecil, ada yang besar. Lalu kita menemukan lagi iman ada apa? Yesus berkata, kamu kurang iman. Ada pernyataan itu. Lalu ada kalimat lagi apa? Kontradiksi sebaliknya, penuh iman. Betul? Bahkan kita menemukan ada karunia iman. Kita tahu dari mana? Lukas 17 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Ayat ini memberikan gambaran kepada saudara dan saya bahwa ternyata iman atau percaya adalah sebuah proses terus-menerus. Mari kita baca. Lalu kata rasul-rasul itu, murid-murid Yesus kepada Tuhan, apa yang dia katakan? Tambahkanlah iman kami. Berarti kesimpulannya, iman bisa berkurang, iman bisa bertambah. Iman ternyata atau percaya harus ditambahkan setiap hari. Dari pengalamanmu mengikut Tuhan, engkau akan melihat bagaimana iman dan percayamu semakin hari semakin bertambah. Hari ini saya mau menceritakan sebuah kisah di dalam di dalam Markus pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Markus 9 pada ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-29. Kita akan menemukan bahwa ada sebuah peristiwa di mana latihan iman dan percaya dibutuhkan di dalam hal ini. Di waktu kita hanya melihat, kita tidak akan pernah mengalami jawaban Tuhan. Di waktu kita percaya, justru kita akan melihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Saya bacakan kepada kita semua. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergetakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi apa? Mereka tidak dapat. Mengapa? Karena imannya kurang, karena percayanya kurang. Dan saudara tahu, ini adalah gejala penyakit apa? Epilepsi. Atau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang, penyakit ayam. Dan saudara mesti perhatikan, penyakit ada dua jenis. Penyakit di mana memang murni penyakit, tapi ada lagi jenis penyakit seperti ini, dia sudah kena epilepsi, lalu ada roh epilepsi menguasai dia. Jadi saudara mesti bedakan. Ya, ini dia sudah dikuasai oleh roh ayam. Ada roh jahat yang menguasai dia sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bebas dalam kehidupannya. Ayat 19, silakan saudara yang baca. Maka kata Yesus kepada mereka, angkatan yang apa? Tidak percaya. Kalau ada kalimat ini artinya apa? Yesus bilang kamu maunya cuma lihat tapi nggak mau percaya. Kamu cuma maunya bukti tapi kamu nggak ada iman. Tuhan menegur mereka. Silakan dilanjutkan. Lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Waktu roh itu apa saudara? Melihat Yesus. Jadi kalau saudara punya kehidupan terbiasa lihat dulu baru percaya, kasih tahu sama sebelahnya, tidak beda jauh sama roh ayam. Karena roh jahat juga punya ciri-ciri selalu apa? Lihat Yesus dulu. Sesudah lihat baru dia takut. Dikatakan anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Coba lihat semuanya ke depan. Dengar baik-baik. Di saat engkau melihat Yesus, di saat pertama kali engkau menerima Yesus, justru saya selalu temukan banyak orang mengalami banyak tantangan. Benar kan?
Saudara, di waktu engkau nggak kenal Yesus, hidupmu sepertinya mulus-mulus saja. Tapi di waktu engkau melihat Yesus, roh jahat tidak suka dan roh jahat berusaha untuk mempengaruhimu. Makanya saya mau katakan hari ini, jangan pernah takut. Memang tanda-tanda kalau orang lihat Yesus, orang yang mengikut Yesus, mereka selalu akan mengalami tantangan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu engkau percaya, apa yang dikatakan? Ayat yang 21, silakan saudara yang baca. Dia bilang sama Yesus, ini penyakit genetik, nggak mungkin lagi bisa berubah Tuhan. Saya sudah lihat dari lahir, dari sampai hari ini, sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi apa? Terlalu banyak yang kita lihat, bikin iman kita jadi mati. Terlalu banyak kita melihat fakta, kita melupakan kebenaran di atas fakta. Saudara, ayat 22, dan seringkali papanya bilang, ayahnya bilang, roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, saudara yang baca. Sama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang melihat. Ada amin? Nah, ini tandanya ada roh ngantuk atau tidak ada roh ngantuk. Tanda menyimak atau tidak menyimak. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kebanyakan lihat, makanya banyak mustahil. Kalau saudara percaya, firman-Nya bilang apa? Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saudara hari ini jadi orang percaya, saudara akan melihat banyak yang mustahil, tapi yang mustahil akan menjadi mungkin dalam kehidupan. Kenapa? Syarat satu-satunya untuk saudara melihat yang mustahil menjadi kenyataan adalah melalui iman dan percaya dalam kehidupanmu. Dan ayat 24, inilah respon ayah anak itu, termasuk respon kita semua. Mari kita baca. Segera ayah anak itu, apa? Ayo teriak, berteriak. Apa yang dikatakan? Aku percaya. Benar kan? Saya lihat banyak di antara kita mirip seperti ayah anak ini. Aku percaya. Aku percaya Yesus sama menyembuhkan. Tapi ada kalimat kontradiktif yang berikutnya. Kalimatnya apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Konslet antara hati percaya, antara pikiran tidak percaya. Ada banyak hari-hari ini orang-orang muda, saudara yang belum menikah, satu hari engkau akan berhadapan jawaban-jawaban dalam hidupmu yang belum kelihatan. Tapi saya mau katakan, di waktu engkau percaya, engkau pasti akan melihatnya. Saudara, hari ini kita terlalu banyak melihat fakta-fakta dalam hidup kita. Fakta anak sakit, fakta hidup kita seperti ini, fakta kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi hari ini saya mau katakan, tidak ada yang mustahil. Berbahagialah orang yang percaya. Ada amin, saudara? Karena dari apa yang kau percayai, engkau akan melihat. Saudara sudah bisa melihatnya? Di alam yang tidak kelihatan ini, jawaban Tuhan sudah ada. Saudara bisa lihat di alam yang tidak kelihatan ini, ada jawaban apa? Kesembuhan sudah ada di dalamnya. Tapi gimana cara melihat kesembuhan itu? Harus pakai iman, harus percaya dulu. Saudara bisa lihat apa lagi? Rumah. Saudara bisa lihat apa lagi? Pelayananmu. Saudara bisa lihat apa lagi? Pekerjaanmu. Yang single, lihat pasangan hidupmu. Perlu iman, perlu percaya. Tapi saya akan mau katakan, tidak ada cara lain. Apa yang tidak kelihatan akan nyata menjadi kelihatan. Cuma kuncinya satu, gunakan iman, percaya sebagai saluran mewujudkan itu. Saudara, ayah anak ini berkata apa? Saya percaya, tapi tolong saya yang tidak percaya. Nah ini, coba lihat wajah sebelahnya, kayaknya mirip dengan kita. Satu sisi dengan firman percaya, pulang dari dengar firman Tuhan, tidak percaya lagi. Nah ini, manusia ini hidup di dalam dua dunia. Dunia hati percaya, dunia pikiran mustahil. Sebab itu hari ini saya mau katakan, inilah kehidupan percaya dan iman yang kita sedang lalui. Adalah sebuah proses terus menerus dalam hidup ini. Saudara, dengar baik-baik. Coba lihat kembali kepada bahan saya.
Ya, saudara bisa melihat di bahan saya yang ada gambaran pot tanaman, ya, yang ada di dalamnya. Dan saudara bisa menemukan bahwa iman dan percaya itu seperti sebuah proses yang terus-menerus. Dulu iman dan percaya kita mungkin baru 2 daun. Tapi saya berdoa agar saudara semua mencapai titik iman yang paling maksimal, yaitu apa? Hidupmu penuh dengan iman, hidupmu nyata bisa mewujudkan apa yang kau percayai menjadi real di alam yang nyata ini. Hari ini saya berdoa agar imanmu seperti pot tanaman yang terakhir, berdaun, berbuah, menghasilkan yang nyata. Dan mulai hari ini saudara akan melihat bahwa apa yang kau imani akan terjadi. Ada amin saudara? Ayah dari anak ini menceritakan kisah kepada kita. Sebuah gambaran apa? Sebuah gambaran bahwa kita semua bisa seperti ayah anak ini. Tetapi apa yang dikatakan? Dia berkata, Tuhan aku percaya. Dan Alkitab menceritakan. Saya mau tanya, coba lihat semuanya ke depan. Ya, anak ini bisa sembuh nggak? Dia bisa sembuh karena apa? Bukan karena dia udah sakit ayam, dia nggak mungkin sembuh. Yang bisa menyembuhkan dia apa? Iman dan percaya dari bapaknya. Makanya saya percaya loh saudara, hari ini siapapun di anggota keluarga kita yang sakit, iman yang kalau ada di kita, anggota keluarga kita bisa mengalami kesembuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena iman tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan oleh manusia. Iman itu melewati segala sesuatu. Iman unlimited source. Iman unlimited result. Iman adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kemudian akan bekerja dengan begitu luar biasa, tidak terbatas. Sebab itu hari ini punyai proses terus menerus. Terlalu banyak yang hari ini mau melatih imannya, percayanya. Mulai dari hal yang kecil, mulai bertambah, makin hari makin besar, dan Tuhan akan mempercayai kau perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ada jenis kedua, yaitu apa? Percaya walaupun. Apa maksudnya? Saya menemukan ada banyak orang, dia sudah percaya, berdoa, datang dalam gereja, beriman kepada Tuhan, tapi belum dapat jawabannya juga. Sudah doa 5 tahun, sudah doa 10 tahun, sudah lakukan banyak hal, tapi belum terjadi. Hal yang kedua, tetaplah percaya kepada Yesus, walaupun belum dijawab. Hari ini, saya menemukan ada banyak teman-teman sahabat dalam gereja ini, yang sedang berjuang dalam keluarga mereka. Ada yang sedang berjuang buat anak mereka. Ada yang sedang berjuangan buat masa depan dalam hidup mereka. Tapi saya cuma mau katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya walaupun dia belum menjawabmu sampai hari ini. Kenapa? Satu ayat terakhir, 1 Petrus pasal 2 pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya apa? Aku, Yesus, meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Siapakah batu itu? Tuhan Yesus. Siapakah batu-batu selanjutnya? Saudara dan saya. Karena kita semua adalah batu yang digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan di Sion. Lalu dikatakan apa? Sebuah batu pencuru yang mahal. Dan mari kita baca, siapa yang percaya. Nah, kata ini beda sama percaya yang tadi. Kata percaya di sini adalah tetaplah percaya sekalipun belum dijawab. Itu maksudnya. Lalu dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Tidak akan dipermalukan. Saudara, saya mau katakan hari ini, ada banyak orang bilang, katanya udah Kristen kamu, katanya kamu percaya Yesus, mana buktinya? Gak ada jawabannya. Saya cuma mau bilang satu kalimat. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat, tapi saya mau katakan, tetaplah percaya. Kenapa? Karena Yesus menjanjikan, barang siapa yang percaya kepada, walaupun belum mendapatkan jawaban doamu, Tuhan janji satu kalimat yang saya suka sekali. Saudara tidak akan dipermalukan. Engkau tidak akan dipermalukan oleh orang tuamu, tidak akan dipermalukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang membela dan dia pasti menjawab. Hari ini saya mau undang istri saya untuk bercerita
bagaimana pengalaman dia menghadapi sakit. Pergumulan dan tantangan yang dihadapi tentu tidak mudah, tapi saya percaya ini adalah bagian dari percaya, maka kita pasti melihat. Iya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Tahun 2010 Maret, berarti saya tadi waktu duduk saya juga baru sadar, oh ya benar 4 tahun yang lalu persis, karena itu sama waktu itu kejadian di bulan Maret. Jadi saya pergi ke Singapura untuk general check up. Rencananya waktu itu seperti itu. Saya bersama dengan istri-istri penatua waktu itu, dan kami melakukan general check up. Untuk saya secara pribadi, saya tidak ada keluhan secara khusus untuk waktu saya melakukan general check up. Tapi waktu di sana saya memang diingatkan akan satu hal. Ada sebuah benjolan di leher saya sebelah kanan, di sebelah sini. Dan ketika saya melakukan general check up, saya pikir sekalian deh saya mau tanya dokternya juga di sana. Dan ketika saya mengajukan pertanyaan ada apa dengan benjolan yang ada di leher saya, akhirnya dilakukan adalah saya harus melalui beberapa bagian ya, saya di USG dan sebagainya. Dan dari hasil USG-nya memang diketahui ada sebuah benjolan sekitar 1,8 cm, jadi kelereng besar seperti itu. Dan ada beberapa benjolan kecil, maksudnya dari benjolan besar itu di sekitarnya ada beberapa yang kecil-kecil yang lain. Jadi ada multiple, ada beberapa, ada banyak. Nah, waktu saya konsultasi dengan dokter di tempat saya melakukan general check up, dia mengatakan langsung satu hal, lakukan biopsi. Saya ngerti sih kalau dokter menyatakan lakukan biopsi itu pasti ada pemikiran apakah ini mengarah ke keganasan atau tidak, intinya seperti itu. Dan saya waktu itu bilang, saya datang ke sini untuk melakukan general check up, saya bukan mau melakukan biopsi dan sebagainya. Dan saya bilang, saya harus pulang dulu ke Jakarta, karena saya harus ngomong sama suami saya harus konsultasi terlebih dahulu. Dan akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya membawa hasil itu, hasil USG. Beberapa saudara saya itu kan memang juga latar belakang medis, ada dokter. Saya tanya, dan rata-rata dari mereka semua bilang segera lakukan biopsi. Jadi akhirnya singkatnya saya dengan Kaseno waktu itu berangkat lagi ke Singapura, dan saya bertemu dengan beberapa dokter waktu itu untuk melakukan biopsi. Dan dari beberapa dokter, saya ingatnya sekitar 5 dokter dan profesor yang saya temui itu rata-rata mereka menduganya ke arah kanker kelenjar getah bening. Saya tahu, saya latar belakang saya kan juga medis, saya dokter gigi, jadi saya ngerti waktu mereka menyatakan kemungkinan kanker kelenjar getah bening itu tidak mudah buat saya. Karena apa? Saya tahu itu kanker yang paling tidak mudah untuk diobati, itu satu. Kedua, biasanya itu mengarah ke ganas seperti itu. Dan saya mementor, ada salah seorang ibu yang ada di kota Semarang waktu itu di dalam pelayanan wanita bijak bersama dengan saya. Dia juga mengalami kanker kelenjar getah bening stadium 4. Dan memang dia sembuh melalui mujizat juga. Dan ketika saya bertemu dengan dia, sebelum saya berangkat biopsi, saya bertanya, namanya Ibu Kumala, Bu, sama nggak kira-kira apa yang Ibu alami dengan saya? Dia lihat benjolan saya, dia nggak mau terlalu banyak ngomong, dan dia bilang, udah cepet berangkatlah untuk biopsi seperti itu. Saya ngerti lah kalimat-kalimat seperti itu, termasuk ketika saudara saya berkata cepetan berangkat seperti itu. Ya sudah, saya lakukan, dan hasil dari biopsinya dinyatakan tidak bagus. Dalam arti adalah ada sel-sel yang mengarah kepada keganasan. Dan ketika saya mendapatkan itu, gak mudah buat saya. Jadi tidak mudah buat saya karena apa? Karena ketika orang dibilang, kamu kemungkinan adalah kanker kelenjar getah bening seperti itu tidak ada yang langsung ngomong hore seperti itu. Tapi yang ada adalah seperti naik roller coaster yang langsung rasanya gelap, dan itu merupakan sebuah pergumulan khusus buat saya. Selama 1 bulan penuh buat saya itu tidak mudah. Teman-teman mungkin tidak terlalu banyak yang tahu, karena apa? Kayak waktu itu sempat sampai satu titik saya bilang, saya nggak mau ketemu banyak orang. Karena apa? Ketemu banyak orang bukan membuat iman saya bangkit. Ketemu banyak orang membuat saya semakin takut. Ketemu banyak orang membuat orang lebih menuduh saya. Kamu kepahitan dengan siapa? Kamu lagi sakit hati dengan siapa? Seperti itu. Dan bahkan ada yang datang mau melayani saya. Ayo kamu harus mengampuni dan sebagainya. Dan bagi saya itu bukan sebuah jawaban buat saya. Tapi ketika saya berada di Singapura, saya ketemu dengan seorang dokter. Ini adalah satu-satunya yang
menyatakan seperti ini kepada saya, kanker bukan akhir hidup kamu. Jadi kalaupun istilahnya kamu mengalami kanker, itu bukan akhir hidup kamu. Dia berkata seperti itu. Dan ketika dokter ini berkata kepada saya menanggap ini menjadi sebuah iman di dalam diri saya. Dan dokter ini berdoa buat saya akan berdoa buat kamu. Ketika dia berdoa buat saya mendapatkan iman ini. Dan saya bisa berkata, Tuhan, oke, saya akan jalani. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah, karena hasil biopsinya tidak bagus, jadi dokter meminta untuk saya melakukan operasi, angkat semuanya untuk dilakukan disebutnya pemeriksaan secara keseluruhan terhadap benjolan di sini. Apakah terdapat keganasan atau tidak, intinya seperti itu. Dan ketika saya ingat berangkat kembali di akhir Maret pada saat itu, ketika mau masuk di ruang operasi, ketika mau dibius, saya berdoanya seperti ini. Ini berdoa mungkin orang yang sudah stres seperti saya waktu itu ya. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan, ketika hasil biopsi saya itu tidak bagus, artinya ada sel-sel yang mengarah kepada keganasan. Tapi siang hari ini saya berdoa, Tuhan, ketika nanti dibiopsi, ketika nanti orang melihat melalui dipatok, saya bilangnya dipatok, patologi seperti itu, orang melihat dengan mikroskop, sel-sel saya tidak ada yang ganas, Tuhan. Sel-sel saya akan menari-nari. Itu adalah doa saya. Pokoknya Tuhan, orang akan bingung itu sel saya seperti itu, bingung, intinya Tuhan bisa mengubahkan. Dan saya bilang, saya dioperasi gitu kan. Saya bangun, saya juga sudah lupa dengan doa saya kembali ke Jakarta untuk menunggu hasil. Menunggu hasil itu tidak mudah. Karena apa tidak mudah? Ya, seperti tadi saya katakan, antara ya atau tidak, antara ganas atau tidak. Dan itu pergumulan berat buat saya. Saya ingat 4 April itu adalah Paskah. Dan ketika Paskah, ibadah Paskah di Palem, pada saat itu saya bertemu dengan seorang ibu, teman saya juga yang dia juga mengalami kanker payudara. Dan dia berdoa buat saya. Dia berkata, Priska, saya mau berdoa buat kamu. Dan saya berkata, ya doakan saya. Dia berdoa buat saya. Dan hari itu ketika saya pulang ke rumah, anak-anak saya tiga-tiganya dibawa mama saya. Waktu itu terus Kasino ada pelayanan ke Malaysia, saya sendirian di rumah. Ini puncak saya untuk saya bisa mendapatkan iman dan saya berserah kepada Tuhan. Malam hari ketika saya ada di kamar saya seorang diri, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini saya berkata, saya nggak mau terima kanker, Tuhan. Selama ini selalu saya tolak, dalam nama Yesus kanker pergi, kayak gitu ya. Dan saya berkata, Tuhan, pokoknya saya tidak mau, saya nggak mau namanya ngalamin ini. Tetapi malam hari itu saya bisa berdoa dan saya berkata, Tuhan, kalaupun kanker, saya terima. Itu tidak mudah buat saya bisa berkata seperti itu. Tapi saya bilang, Tuhan, kalaupun kanker saya terima, saya percaya Tuhan yang akan memberi kesanggupan buat saya. Entah itu mau kemo, entah itu mau radiasi, mau apapun juga, saya percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik buat saya. Dan malam hari itu saya bisa tidur dengan nyenyak sekali. Saya tidur dengan nyenyak. Besok paginya itu hari Senin, tanggal 5 April, hari Senin, saya kirim email kepada profesor saya yang melakukan tindakan operasi untuk saya menanyakan hasilnya. Saya bertanya bla 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 bla, intinya profesor gimana dengan hasil saya. Saya dalam hati mikir, ini saya menerima sendiri kayak gitu ya hasil email. Gimana hasil saya? Dia menjawab dengan 2 buah kata, no cancer, seperti itu. Waktu dia berkata seperti itu, saya balik email lagi, bla 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 bla, saya tanya jadi apa dan sebagainya. Dia hanya balas lagi dan jawab no cancer. Ketiga kali dia jawab no cancer, saya nggak berani lagi kirim email karena saya pikir nanti profesor saya udah ngamuk kayak gitu kan. Tetapi saya bisa mendapatkan jawabannya ketika teman saya dari Singapura, dan dia juga seorang dokter, membawa hasil itu kepada saya. Ketika dia menyerahkan 1 bundel hasil kepada saya, dia udah ngomong terlebih dahulu pada saya seperti ini, Rizka, kamu terima ini, tapi kamu gak usah banyak nanya ya, kamu terima aja sebagai mujizat yang terjadi dalam hidup kamu. Dia kasih ke saya. Ketika dia kasih ke saya, akhirnya saya jadi nanya juga kayak gitu ya. Karena apa? Karena hasil yang ditulisnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil kenapa yang pertama kalinya ini terdapat keganasan. Jadi di halaman awal itu memang dituliskan memang
Kan saya operasi itu untuk mencari bukti ini ganas atau tidak, hasil biopsinya benar atau tidak. Jadi hasil yang dikeluarkan adalah seperti ini, terdapat keganasan seperti itu. Kalau hanya membaca sampai di sini, saya waktu itu mungkin juga sudah pingsan seperti itu. Tapi ketika saya baca di bagian bawahnya, ternyata ini ada ralatnya. Dikatakan diralat, cuma dikatakan yang di atas ini dalam satu lembar loh, dalam satu lembar seperti ini, kemudian di bawah ini karena ada kata hanya no-nya aja ini loh, kurang kata no. Nah bagi saya sebuah rumah sakit zaman sekarang, kita kan bukan di zaman mesin ketik ya, yang mesin ketik apa sih? Yang zaman dulu ya, kalau sesuatu salah itu sulit sekali untuk kita tip atau apa ya. Kalau sekarang kan udah zaman, udah pakai komputer, udah semuanya. Gak usah pakai diralat lah, langsung aja dibilet di atasnya tulis no, dan maksudnya tidak terdapat keganasan, itu sudah selesai. Tetapi kenapa ini sebuah rumah sakit yang sangat besar dan kenapa harus ditulis seperti itu? Saya baru bisa dapatkan jawabannya ketika teman saya bilang itu adalah sebuah mukjizat buat kamu. Dan waktu saya mendapatkan ini, saya ingat tentang doa saya sebelum saya masuk di kamar operasi. Tuhan bisa ubahkan. Kalaupun sel-selnya awalnya itu memang menuju keganasan, saya berdoa sel-sel saya menjadi menari-nari. Dan waktu saya berkata, saya bilang, oh ternyata Tuhan itu mau tunjukkan buat saya. Tuhan mau tunjukkan buat saya bahwa ini loh, ketika kamu berdoa aku bisa menjawab kamu, sesuatu bisa aku ubahkan, dan itu menjadi tidak ganas seperti itu. Makanya teman saya terakhir berkata, makanya kenapa ketika kamu tanya kepada profesornya, dia jawabnya kan cuma no cancer. Kamu tanya kayak apa? Dia juga tetap jawab no cancer. Kenapa? Profesor kamu lagi bingung, dia bilang seperti itu. Dan hari itu saya menerima ini sebagai mukjizat. 4 tahun yang lalu, saya percaya tidak mudah bagi saya menjalani sekolah buat diri saya secara pribadi waktu itu selama 1 bulan. Hampir tiap hari itu saya bisa menangis. Hampir tiap hari saya itu kalau udah nggak tahu harus ngapain, saya biasanya hanya telepon teman saya di Semarang itu. Saya berkata, saya nggak tahu harus gimana. Teman saya pasti akan berdoa buat saya, ayo bangkit, nggak boleh seperti itu, ayo bangkit. Dan saya ingat dengan kata-kata dari dokter yang berdoa buat saya, kanker bukan akhir hidup kamu. Itu yang membuat saya bangkit iman saya. Sepanjang 1 bulan ini, kita akan mendengarkan kisah inspirasi buat setiap pribadi. Pada minggu yang lalu, Elton dan Mila bersama Aldo dan Rosa menceritakan bagaimana mereka memiliki pergumulan untuk memiliki anak. Dan Tuhan menjawabnya. Hari ini kita percaya faith in action, iman memindahkan yang mustahil menjadi mungkin. Di dalam proses kesembuhan, dan saya sendiri juga mendampingi pada waktu itu, ya, karena profesor ini salah satu yang terbaik untuk bagian di getah bening. Dan memang sebenarnya kalau paling simple adalah menghapus saja kan pernyataan pertama, karena kan termasuk agak memalukan kalau sampai recordnya kan dibaca. Tapi ya memang medis di Singapura kan cukup fair. Jadi mereka juga sudah mengungkapkan, dan saya sendiri sudah menyaksikan sebelum operasi dia sudah memberikan 4 alternatif. Ya, jadi sangat bagus alternatifnya. Tapi yang alternatif terakhir yang nggak bagus. Yang bagus maksudnya sangat jelas, tapi ujungnya yang nggak enak. Ya, jadi memang sudah mengindikasikan ke arah kanker. Saudara, saya percaya sekali, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di waktu kita percaya, kita pasti melihat. Pada minggu yang mendatang kita akan mendengar bagaimana saudara kita yang mengalami mukjizat dan pertolongan. Pada minggu yang terakhir kita akan melihat Tuhan mengerjakan faith in action dalam dunia kerja. Dan saya berdoa buat kita semua yang ada di ruangan ini, sepanjang 1 bulan ini, saudara sedang mengalami apa? Alami faith in action, alami iman dan percaya menjadi real. Saudara bisa lihat dan tidak ada yang mustahil. Berbahagialah orang yang percaya. Mari hari ini saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bulan ini menjadi fondasi ditanamkan di dalam kehidupan kita.
bagaimana kita mengalami faith in action, iman di dalam perbuatan kita. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, hal yang penting. Yang pertama adalah minggu depan, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada kelas SPK di tanggal 23 Maret ya, 23 Maret minggu depan jam 8.45 pagi di ruang New York, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan temanya bagaimana kita mengalami kuasa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita melihat segala hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, kita akan terima karena kita punya keintiman dengan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sangat penting, minggu depan kita akan ada training Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sangat penting Saudara. Saya jadi orang Kristen ke gereja sejak umur 5 tahun. Sampai umur 17 tahun nggak pernah satu kali pun doain orang sakit, nggak pernah satu kali pun bersaksi kepada orang lain. Kenapa? Karena saya nggak sadar bahwa di dalam diri setiap orang yang percaya Tuhan ada kuasanya. Sejak saya ke Jakarta, saya ketemu satu orang, saya di gereja, saya dapat ternyata semua orang percaya diberi kuasa. Bukan hanya Benjamin saja, bukan hanya Bapak Tuhan Ustaz, tetapi setiap orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, orang bukan ya. Kalau kita orang, Bapak Ibu Saudara, kita diberi kuasa orang yang percaya. Pastikan kiri kanan Bapak Ibu Saudara adalah orang ya. Karena orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, banyak orang percaya nggak pernah merilis, melepaskan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan dilatih bagaimana kita unleash the power of God in our life ya. Kita melepaskan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika kita mendoakan orang sakit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, satu kali di dalam satu champion gathering, satu kali saya nantang, siapa yang tangannya sering sakit di sini, itu tangannya panjang pendek, Saudara. Saya tantang. Tiba-tiba seorang anak maju ke depan. Pas dia taruh tangannya panjang pendeknya segini, Saudara. Wih, dalam hati, aduh Tuhan, ini gimana nih, panjang banget nih, jaraknya segini, Saudara. Saya bilang, oke, kamu turunkan dulu tanganmu, Saudara ya. Biasakan kita harus, tambahkan iman sedikit. Setelah itu saya coba taruh lagi tanganmu. Luar biasa Saudara, tiba-tiba tangannya pasti taruh udah gini Saudara. Dalam hati, haleluya, puji Tuhan ya. Kuasa Tuhan itu nyata Saudara. Nah, saya berdoa Saudara daftarkan diri Saudara kepada Andreas. Boleh Andreas bangkit berdiri? Ya, jadi Saudara daftarkan diri. Saudara yang belum daftar, yang sudah daftar minggu-minggu berikutnya, coba bilang kanan kirinya, kamu kemana aja udah daftar nggak hadir ya. Hadir minggu depan ya, di dalam pelatihan ini. Dan juga Saudara, saya yakin dan percaya sepanjang tahun ini kita akan mengalami mujizat dari Tuhan ketika kita percaya. Satu hal yang Tuhan remakan dalam hidup saya, mujizat Tuhan itu terjadinya tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba dalam satu hari Yusuf dari anak kesayangan dijual. Dalam satu hari dia jadi orang kepercayaan Potifar. Dalam satu hari juga dia masuk penjara. Tapi dalam satu hari juga dia menjadi perdana menteri. Dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Saudara, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami kesesakan, kesulitan, dalam satu hari Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Asal kita percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima iman kita dari Tuhan, dan kita juga mau